Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Umu Nova dalam program Ramadan kita Indahnya Islam. Program ini terselenggara atas kerjasama LDS TV dengan Muslimah Cinta Islam Lampung, di mana dalam program ini kita akan membahas seputaran Muslimah dan Islam. Di Ramadan kali ini kita pastinya menjalankan rutinitas Ramadan kita setiap hari. Di antaranya adalah makan sahur dan berbuka. Nah, tema kita kali ini adalah keutamaan makan sahur dan berbuka. Untuk mengulas tema ini saya tidak sendiri, karena di studio telah hadir bersama kita seorang pemerhati perempuan dan generasi. Beliau adalah Ustazah Dida Al-Husna. Kita sapa dulu yuk Ustazah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Tetap fresh ya Ustazah ya. Insyaallah tetap Masya semangat. Allah. Ustazah, kita kan setiap umat muslim nih di seluruh dunia di Ramadan ini melaksanakan ibadah puasa. Betul. Dan itu tidak sehari dua hari tetapi 30 hari. Ada keutamaan mengenai makan sahur dan berbuka. Betul. Sebenarnya seperti apa sih Ustazah keutamaannya? Baik. Silakan Ustazah dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, puasa merupakan salah satu ibadah bagi umat muslim yang memiliki banyak sekali keistimewaan dan keutamaan, termasuk di dalamnya makan sahur. Nah, bagi sebagian orang ya, mungkin masih banyak yang berpendapat makan sahur itu seperti makan biasa saja, gitu ya. Untuk mengganjal perut supaya besok nggak lapar gitu ya Ustaz. Betul ya, salah satu rutinitas gitu ya untuk dia mempersiapkan puasanya di esok hari. Nah, tetapi ternyata syariat kita gitu ya, Islam ini luar biasa nih Mbak. Jadi memberikan poin plus dan juga motivasi lagi supaya kita ini lebih semangat gitu ya untuk melaksanakan makan sahur. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat barokah, keberkahan. Ya, seperti itu ya. Jadi kata barokah ini mungkin memang sudah sangat biasa kita dengar ya bagi kaum muslimin, dan juga menjadi harapan kita biasanya, doa-doa kita, dan juga saat kita mendoakan orang lain itu biasanya seringkali kita mendoakan keberkahan supaya mendapat barokah, dan seringkali kita mencari barokah ini kemana-mana gitu ya. Karena itu menjadi salah satu tujuan hidup. Betul, ya Ustazah ya. Keberkahan ini sangat penting. Nah, ternyata ini ada di dalam makan sahur. Nah, sebenarnya barokah sendiri itu apa sih gitu ya. Nah, barokah secara bahasa itu maknanya adalah nikmat ya. Jadi kenikmatan yang itu diberikan kepada kita. Nah, kalau secara istilah, barokah itu adalah az-ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan, memperbanyak kebaikan-kebaikan, dan juga tentu saja kebaikan ini yang pastinya diharapkan oleh seluruh berarti menandai seseorang itu mendapat berkah adalah bertambahnya kebaikan dalam dirinya gitu ya Ustazah. Bertambahnya kebaikan dalam dirinya. Nah, para ulama yang lain juga menyebutkan bahwa barokah itu maknanya adalah mendapatkan pahala dan juga mendapatkan kebaikan bagi si muslim. Tentu saja akan mendapatkan kebaikan karena di sini ketika melaksanakan sahur ini adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang utama ya Ustazah. Betul, itu yang utama. Jadi diharapkan dan memang sudah dipastikan tadi ya di dalam sahur itu kita akan mendapatkan barokah. Jadi tidak perlu mencari kemana-mana jauh-jauh. Barokah itu ternyata ada di dalam selama 30 hari berturut-turut. Betul, selama 30 hari berturut-turut. Nah, itu yang pertama ya Mbak, keutamaan di dalam makan sahur. Nah, kemudian yang kedua, makan sahur itu kita akan memberikan bagi kita semua itu peluang untuk mendapatkan waktu terbaik. Nah, gitu ya. Kan waktu terbaik bagi seorang muslim itu untuk dia melaksanakan banyak sholat gitu ya, atau banyak doa, itu adalah di sepertiga malam. Nah, itu waktunya diijabahnya doa salah satunya ya. Betul sekali. Itu waktunya diijabahnya doa, dan ini ada di waktu makan sahur. Nah, jadi memang di sini upaya kita gitu ya untuk bisa
mengoptimalkan waktu sahur ini memang bisa kita isi tidak hanya dengan makan begitu ya, tetapi juga dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang itu terdapat banyak sekali keutamaan jika dilakukan di sepertiga malam ini. Karena memang sepertiga malam adalah waktu yang terbaik untuk kita beribadah dan juga berdoa ya. Sebagaimana mungkin selain di bulan Ramadan juga kita senantiasa dimotivasi ya untuk bisa memanfaatkan sepertiga malam ini. Nah, apalagi di bulan Ramadan ada tambahan aktivitas sahur, itu akan semakin meningkatkan lagi motivasi kita untuk bisa bangun, makan sahur, beribadah dan melaksanakan amalan-amalan lainnya. Begitu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, makan sahur itu juga akan memberikan semangat yang lebih untuk seseorang itu berpuasa. Nah, ini dari sisi fisik gitu ya. Mungkin akan berbeda nanti puasa seseorang yang makan sahur sebelumnya gitu ya, dengan Mbak, yang tidak makan sahur. Tidak makan sahur. Nah, pastinya kalau makan sahur tuh ada semangat lebih ya, ada kekuatan yang lebih untuk bisa menjalani hari-harinya berpuasa. Bahkan dari sisi kesehatan pun kan itu sangat bagus gitu ya, makan sahur itu untuk misalnya mungkin penderita MAH gitu ya, supaya asam lambungnya tidak naik di siang hari begitu ya, atau juga memberikan asupan gula ya pada waktu sahur itu untuk tubuh kita, karena nanti sepanjang dari subuh hingga setelah terbit fajar sampai terbenam matahari maghrib itu kita tidak akan mendapat asupan apapun. Maka penting sekali sahur ini untuk bisa menjaga kondisi tubuh ya, dan nanti misalnya siang harinya bisa tetap semangat menjalankan aktivitas. Betul. Bahkan kalau di zaman Rasulullah itu, Rasulullah dan para sahabat di bulan Ramadan ini melaksanakan perang. Nah, begitu ya. Jadi terbayang gitu, perlu fisik yang kuat, perlu juga motivasi yang tinggi. Nah, ini salah satunya yang akan membantu itu adalah makan sahur. Nah, kalau kita sekarang mungkin belum berperang gitu ya, tapi ketika melaksanakan aktivitas kita dan ibadah-ibadah yang akan dilakukan siang hari itu akan lebih termotivasi lagi, akan lebih kuat dengan makan sahur. Masya Allah Ustazah, ini semakin menarik perbincangan kita pada hari ini ya Ustazah ya. Baik Ustazah, kita harus break dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan kembali Ustazah. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, tetap di Indahnya Islam bersama kami, karena kami akan kembali setelah break yang satu ini. Baik pemirsa LDS TV, masih bersama saya Umu Nova dalam program Ramadan kita Indahnya Islam mengenai tema keutamaan makan sahur dan berbuka. Baik Ustazah Dida, nah tadi kan sudah disampaikan mengenai keutamaan makan sahur. Betul. Nah, ada 3 keutamaan. Apakah masih ada keutamaan-keutamaan lainnya Ustazah? Ya. Terima kasih Mbak Nova. Pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, selain 3 keutamaan-keutamaan sahur yang tadi sudah kita bahas, masih terdapat beberapa lagi keutamaan makan sahur, yaitu menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, para ahlul kitab. Nah, jadi di dalam hadis disebutkan yang bermakna bahwa puasanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan puasanya ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, perbedaannya adalah pada makan sahur. Nah, jadi kan memang puasa ini adalah syariat yang juga
bebankan kepada umat-umat terdahulu nih ya, Mbak. Nah, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun ada perbedaannya dengan umat Islam ya, betul Ustazah. sekali. Nah, perbedaannya itu ada di Makan sahur. Nah, iya. Jadi umat-umat terdahulu itu mereka terbiasa melaksanakan puasanya itu langsung dari mulai mereka tidur. Gitu ya, jadi mulai mereka tidur sudah itu tidak makan lagi, Ustazah. tidak makan Nggak lagi, bangun untuk sahur juga. Nah, inilah justru makan sahur ini adalah kekhususan bagi kaum muslimin, dan ini juga yang akan membedakan kaum muslimin dengan puasa-puasa dari umat-umat yang lain. Nah, tentu saja di sini Rasulullah SAW sering ya memberikan syariat kepada kita itu untuk sebisa mungkin bagaimana kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Nah, misalnya kalau di dalam masalah cat rambut begitu ya, atau janggut, kumis, dan cara berpakaian gitu ya, dan atau juga mungkin dari perayaan-perayaan. Nah, itu seringkali kita itu diperintahkan untuk menjauhi tasyabuh bil kufar gitu ya, menyerupai orang-orang kafir. Nah, di sini juga sama, ternyata di dalam makan sahur ada perbedaan yang sangat penting gitu ya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ada tambahan poin plus lagi di sini gitu ya. Ketika kita melaksanakan sahur dan kita meyakini bahwa ini adalah salah satu cara kita untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani, maka akan dapat tambahan pahalanya lagi gitu ya, karena kita mengikuti sunnah Rasul. Dan itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Betul sekali, itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga diikuti oleh para sahabatnya. Jadi di sini kita sebagai umat muslim jangan sampai berbangga gitu ya kalau terbiasa tidak makan sahur. Nah, mungkin kan ada aku kuat nih nggak sahur, masih puasa terus gitu. Betul. Kecuali itu kelalaian seperti misalkan ketiduran atau labas atau gimana ya Ustazah, karena dalam kondisi-kondisi yang maksudnya itu uzurnya memang syar'i. Betul, ya mungkin kalau kita tidak sengaja ya kesiangan gitu ya, kan mungkin ada kalanya mungkin lagi kondisi capek atau seperti apa sehingga pas sahur kita tidak berbuka. Nah, itu tentu saja di luar kekuasaan kita gitu ya, meskipun sudah pasang alarm mungkin gitu ya, tapi ternyata belum bangun nih pada sahur. Nah, tapi ada kalanya orang-orang itu mereka malas dalam tanda kutip gitu ya untuk disengaja, mungkin begitu ya Ustazah ya? Atau terbiasa atau merasa saya nggak sahur juga kuat kok, malahan enak nggak sahur gitu. Nah, mungkin secara puasa mungkin tadi dia mendapatkan ya masih kekuatan lah gitu untuk berpuasa, tapi dia akan kehilangan keutamaan dari makan sahur ini. Nah, termasuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani ini itu juga menjadi sebuah poin plus gitu ya, menjadi tambahan pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW gitu. Nah, selanjutnya gitu ya, di sini keutamaan makan sahur itu adalah Allah dan para malaikat akan memberikan sholawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, ini gitu ya. Jadi mungkin selama ini kan naungan para malaikat itu ada di dalam majelis ilmu gitu ya, ada di dalam orang-orang yang sedang menuntut ilmu, tapi ternyata di dalam makan sahur pun ada ya Ustazah. Ada gitu. Tersebab tadi itu keutamaan yang kita di sesi pertama adalah keutamaan beribadah di sepertiga malam terakhir, mungkin iya, dan memang itu, ada hadisnya tersendiri gitu ya, ada hadisnya tersendiri yang menyebutkan bahwa Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk orang-orang yang sedang makan sahur gitu. Jadi memang luar biasa gitu ya. Terhitungnya itu suatu ibadah sunnah. Betul, suatu ibadah sunnah ya. Bahkan memang sampai para ulama itu sempat ini gitu ya, saking memang perintah sahur ini ditekankan gitu ya, apakah sahur ini sampai menjadi wajib? Nah, memang ternyata tidak ya. Akhirnya para ulama ijma bahwa sahur ini memang belum sampai kepada wajib, tetapi sunnah yang sangat ditekankan. Nah, akan tetapi tadi kalau kita melihat dari berbagai macam keutamaan-keutamaannya, sayang sekali gitu ya kalau memang sahur ini ternyata harus dilewatkan gitu, karena banyak sekali keutamaan dan pahalanya begitu. Nah, baik, untuk keutamaan sahur berikutnya yaitu Allah dan para malaikat bersolawat untuk mereka yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini ternyata luar biasa ya, tambahan lagi nih motivasi kita ya, Mbak, betul sekali, bahwa ternyata di sini Allah dan para malaikat itu bersolawat gitu ya. Kita sambil makan sahur, nah ini para malaikat bersolawat nih untuk kita. Sepertiga malam terakhir itu kan Allah langsung yang turun ke bumi ya Ustazah, ya, diikuti oleh malaikat-malaikat, ditambah lagi
apalagi kita sedang bersahur, menjalankan qiyamul lail ya Ustazah. Betul. Masya Allah. Nah, dan di sini memang ada hadisnya tersendiri juga gitu ya, yang menyebutkan keutamaan tersebut tadi ya, seperti yang saya sebutkan hadis riwayat Ahmad tadi. Jadi ini para malaikat ini memberikan naungan, memberikan sholawat ya, selain tadi ya kepada orang-orang yang mereka ada di majelis ilmu, ternyata ada juga untuk orang-orang yang melaksanakan sahur. Nah, jadi yang masih seringkali susah bangun nih untuk sahur, nah mudah-mudahan bisa semakin semangat ya. Termotivasi lagi gitu ya. Nah, berikutnya adalah puasa di sini, makan sahur akan menjadikan kita itu terbiasa bangun sepertiga malam. Nah, itu yang sulit sekali kita lakukan. Betul. Ya Ustazah. Sementara Ramadannya 30 hari berturut-turut ya, jadi melatih. Akan melatih kita. Jadi memang kan puasa itu dan Ramadan adalah bulan untuk kita melatih kebaikan-kebaikan. Dan termasuk bangun di sepertiga malam ini. Jadi harapannya kebaikan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak hanya berhenti saat bulan Ramadan saja, tetapi juga akan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Ustazah, kita harus break dulu sebentar, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di channel ini karena kami akan kembali setelah break yang satu ini. Masih bersama saya Umu Nova, tentu saja di program Ramadan kita Indahnya Islam, mengulik tema mengenai keutamaan makan sahur dan berbuka. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ustazah Dida Al-Husna. Baik Ustazah, selain makan sahur kan tadi ada keutamaan berbuka puasa, makan untuk berbuka puasa. Nah, apa sih Ustazah itu? Betul sekali. Nah, jadi pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, selain makan sahur yang tadi sudah kita bahas, banyak sekali keutamaan-keutamaan, juga terdapat keutamaan-keutamaan di dalam berbuka puasa ya, terutama di sini adalah mensegerakan berbuka puasa. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitrah. Manusia itu senantiasa berada di dalam kebaikan selama dia mensegerakan untuk berbuka puasa. Nah, Insya Allah, jadi, berarti terkait dengan hadis tersebut memang kita itu didorong untuk mengutamakan berbuka. Jadi nggak boleh menunda-nunda ya Ustaz. Bersegera untuk berbuka. Jadi memang ya sebenarnya secara fitrah alaminya manusia ya, ketika kita sudah lapar, sudah haus, selama itu berpuasa, pastinya memang kita akan tanpa disuruh mungkin akan bersegera nih gitu ya. Bahkan sebelum azan udah menyiapkan makanan gitu ya untuk bersegera berpuasa. Tapi bersegera berbuka ya. Tetapi ternyata lagi-lagi ya, Masya Allah, luar biasanya syariat Islam itu masih memberikan poin tambahan gitu ya, dengan memberikan banyak kebaikan untuk seseorang yang dia bersegera melakukan berbuka puasa tadi gitu ya, akan senantiasa berada dalam kebaikan. La yazalun nas bi khairin. Senantiasa dia itu dalam kebaikan ketika dia bersegera melaksanakan berbuka tadi gitu ya. Jadi memang tidak nanti lah gitu ya untuk berbuka puasa, karena memang tadi juga ya orang-orang ahlul kitab itu juga mereka biasanya menunda-nunda gitu, atau misalnya jadi masih yang menjadi pembeda juga ya, gitu ya. Betul. Jadi biasanya kan orang saya masih kuat atau masih
tanggung nih melaksanakan aktivitasnya sehingga berbuka puasanya di nanti-nanti. Nah, itu ternyata tidak gitu ya. Ada sunnah Rasulullah SAW untuk mensegerakan berbuka puasa. Nah, tetapi memang yang dimaksud bersegera di sini adalah ketika kita sudah yakin ya bahwa waktunya berbuka puasa itu sudah tiba. Nah, jadi jangan masih ragu-ragu. Misalnya kan kalau kita sekarang nih masih 1 menit atau 2 menit lagi juga tidak boleh gitu ya. Harus benar-benar sudah yakin bahwa waktu berbuka itu sudah tiba. Maka disitulah dia bersegera untuk berbuka puasa. Nah, ada juga mungkin ya di kalangan kaum muslimin yang ada yang membenturkan nih antara bersegera berbuka puasa dengan bersegera sholat maghrib gitu. Jadi saya milih sholat maghrib dulu. Kewajiban tadi ya. Betul. Tapi gitu kan ya. di dalam Islam, afwan Ustazah, sebaik-baiknya berbuka puasa dengan memakan kurma. Mungkin setelah makan kurma baru boleh gitu. Nah, ya, Ustazah. iya, begitu. Jadi sebaiknya tetap dilakukan berbuka puasa dulu. Dibatalkan gitu dulu lah ya betul. Ustazah ya, puasanya baru sholat maghrib. Ya, dicontohkan Rasulullah gitu ya, berbuka dulu, kemudian dia bersegera untuk sholat. Nah, jadi di sini juga yang namanya bersegera untuk berbuka juga jangan sampai mengakhirkan sholat akhirnya gitu ya. Mungkin seperti yang kadang menjadi kebiasaan buka puasa bersama atau mungkin di rumah pun gitu ya, itu berbukanya sampai kalap gitu ya bahasanya itu ya, sampai kenyang banget, sampai mungkin akhirnya nanti sholatnya susah. Nah, akhirnya saat bangun sholat agak susah nih gitu ya, karena terlalu kenyang berpuasa. Nah, di sini kalau kita melakukan yang terbaik adalah dua-duanya nih dapat gitu ya, mensegerakan berbuka dan juga selain itu mensegerakan juga sholat. Nah, tapi sholatnya setelah berbuka dulu gitu ya, karena memang seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Ustazah. Nah Ustazah, untuk berbuka ini selain keutamanya kita mensegerakan untuk berbuka puasa, adakah keutamaan lagi Ustazah? Iya. Nah, misalkan seperti berdoa. Betul. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa ketika berbuka puasa kita ini melaksanakan doa berbuka puasa atau doa-doa yang lain juga boleh. Kenapa? Karena memang di dalam puasa atau menjelang berbuka puasa itu juga salah satu waktu yang mustajab ya, betul untuk berdoa ya. Di dalam hadis disebutkan doa yang tidak akan tertolak itu ada 3. Yang pertama itu adalah pemimpin yang adil. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, yang ketiga adalah orang yang dizolimi. Nah, jadi memang orang yang berpuasa itu punya keistimewaan lagi tadi ya, berdoa. Nah, makanya memang penting sekali kita itu ketika sambil menunggu berbuka itu bisa dilakukan banyak ibadah-ibadah yang seperti berzikir, yang ringan ya, tilawah, gitu, berzikir dan berdoa. Dan itu tadi berdoa, karena memang berdoa di saat puasa terutama menjelang berbuka ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai nih kita sambil menunggu berbuka itu malah diisi oleh hal-hal yang main game gitu ya, yang sia-sia atau bahkan mungkin maksiat gitu ya. Misalnya ngabuburit yang tidak sesuai hukum syara gitu ya. Gitu, atau tadi ya hal yang sia-sia hanya main game karena udah nggak kuat lagi atau cuman rebahan gitu. Nah, itu sayang sekali gitu ya, sehingga lebih baiknya tadi diisi dengan hal yang baik, bahkan berdoa, karena doa sebelum berbuka itu adalah mustajab. Masya Allah, berarti waktu mustajab ini baik di waktu sahur ataupun berbuka memang sudah Allah siapkan ya Ustazah ya. Betul, jadi itu utamanya buat orang yang berpuasa. Betul, ya Ustazah. Jadi orang yang berpuasa sampai dia berbuka, artinya sebenarnya sepanjang puasanya itu dia memang mustajab untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia dimakan sahur itu adalah ketika dilakukannya sepertiga malam terakhir. Betul. Waktu-waktu di mana kita beribadah, ibadah kita diterima dan Allah langsung yang turun ke bumi. Betul. Nah, di waktu berbuka ada ketika seorang yang berpuasa itu dia berpuasa sampai menunggu waktu berbuka. Betul sekali. Gitu ya, nah ya, jadi memang di situ ya kita disunahkan untuk mensegerakan berbuka, tetapi kalau untuk sahur kita disunahkannya untuk mengakhirkan sahur gitu ya. Jadi sampai menjelang waktu subuh gitu ya, itu tidak terlalu jauh ya. Jadi mungkin bukan di waktu jam 2 malam atau 3 malam gitu ya. Yang mungkin kalau subuhnya sekitar jam 4.40 mungkin kalau di kita ya jam 4. Nah, itu sekitar jam 4. Jadi diakhirkan waktunya. Bahkan sebenarnya setelah waktu imsak pun kan masih ada waktu ya untuk sedikit bisa, untuk mau minum atau apa itu masih bisa gitu, karena memang sahur itu disunahkannya untuk diakhirkan. Iya, betul sekali, karena ada
ada hadis yang saya pernah sekilas membaca gitu Ustazah, jarak antara makan sahur dengan sholat subuh itu adalah 50 ayat ketika kita membacakan Al-Quran. Iya, betul. Gitu ya, jadi memang tadi sebaiknya diakhirkan, karena kan tadi ya ada orang yang mungkin dia suka bergadang gitu ya, mungkin belum tidur, jam 2 malam udahlah sekalian sahur gitu ya. Nah itu sebenarnya ya termasuk juga sih sahur, tapi mungkin tidak mendapat keutamaan dari sisi mengakhirkan sahurnya. Iya, betul sekali Ustazah. Nah Ustazah, kita kan sudah ada di akhir-akhir nih perbincangan kita. Untuk closing statement Ustazah, apakah saran-saran dari Ustazah serta pesan-pesan yang insya Allah nantinya akan bermanfaat buat kita semua? Silahkan Ustazah. Baik, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, luar biasa sekali agama kita memberikan syariat yang menyeluruh gitu ya, bahkan termasuk masalah sahur dan berbuka puasa. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di sana. Dan kita juga meyakini bahwa Islam tentu saja selain mengatur kedua hal tadi, tentu dia juga memberikan aturan-aturan di seluruh kehidupan kita. Kita sebagai seorang muslim berusaha untuk melaksanakan setiap ajaran Islam dengan upaya yang sungguh-sungguh sehingga bisa mencapai derajat takwa sebagaimana tujuan dari puasa. Insya Allah. Masya Allah Ustazah, terima kasih sekali Ustazah ya untuk apa yang sudah dikaji hari ini. Sama-sama Mbak Nova. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tema kita pada hari ini yang membahas mengenai keutamaan makan sahur dan berbuka. Anda tetap bisa menyaksikan program Ramadan ini tentunya di jam dan channel yang sama. Saya Umu Nova dan segenap kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih banyak ya Ustazah ya atas waktunya. Thank you.